Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini gue ingin membawakan yang dimana pada tahun 1989 terjadinya pecah tawuran antara STM Budi Utomo 145 versus SMA Budi Utomo 1 Jakarta. Yang kita tahu sekolah itu adalah sangat legendaris pada masanya, dimana kalangan-kalangan pejabat, artis, maupun orang kaya banyak yang memasukkan anaknya ke SMA Budi Utomo. Oke, bagaimana ceritanya? Dengerin aja sampai selesai. Dan jangan lupa like, bantu subscribe, komen, dan bila gua ada salah mohon di komen di bawah ini. Oke, cerita ini nyata terjadi. Kali ini gue akan menceritakan pengalamannya Bang Imron Fauzi atau Om Imron Fauzi yang terjadi sepenggal cerita tragedi Budut Labu 1989. Kisah ini sepenggal kisah pribadi yang terjadi pada tahun 89, tepatnya di bulan Oktober di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Oke, jadi beliau di sini menceritakan bukan bermaksud untuk menguat kembali luka lama yang terjadi atau yang sudah berlalu, tapi dia hanya ingin menceritakan sebuah tragedi ini menjadi sebuah hanya cerminan bagi generasi-generasi berikut untuk lebih menghargai arti sebuah persatuan dan kesatuan di antara sesama bangsa. By the way, di tahun 2024 ini, nanti tepatnya di bulan Oktober, kejadian itu sudah berlangsung 35 tahun yang lalu. Sebagai salah seorang siswa murid baru SMA Negeri 1 Jakarta, dia tidak bermaksud orang yang berbangga hati karena dapat diterima di sebuah sekolah favorit yang isinya memang banyak dari kalangan anak-anak burju dan pejabat. Mungkin di antara ratusan murid SMA Negeri 1 Jakarta, hanya Bang Imron inilah yang kere dan tak pernah bisa berdandan rapi. Itu menurut pendapat beliau. Dan dia hanya selalu menirukan tokoh-tokoh novel remaja yang ngetop pada saat itu, yaitu Lupus. Baju yang selalu dikeluarkan dengan kancing bagian atas dibiarkan terbuka. Kedua lengan baju selalu digulung agar terlihat keren walaupun tak berotot. Tas dengan tali yang panjang sampai batas paha, sepatu capung alias butterfly, dan tak lupa celana abu-abu yang sudah dekil karena seminggu nggak dicuci bray. Gak heran kita setiap kali melihat atau akan melalui gerbang SMA 1 selalu ditanya hendak kemana oleh sapam-sapam piket dan guru piket, karena saya dikira siswa STM sebelah yang nyasar ke SMA 1. Jadi Bang Imron ini adalah salah satu murid yang aktif. Bahkan dia mengikuti beberapa ekskul, salah satunya adalah ekskul pramuka. Dan ekskul pramuka saat itu tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara kirap dalam rangka HUT ABRI. Gladi bersih dengan para tentara telah dilakukan beberapa hari yang lalu dan tinggal menunggu hari H-nya saja, yaitu tanggal 4 Oktober 1989 malam. Hingga akhirnya angan-angan tersebut harus kami kubur dalam-dalam akibat sebuah tragedi yang tidak semua kami inginkan. Tanggal 3 Oktober 1989 siang, mata pelajaran pertama di kelas 15 yang ruangannya terletak di gedung paling belakang baru berjalan beberapa puluh menit. Suasana di luar kelas pun sunyi, hanya beberapa siswa saja yang masih terlihat lalu lalang dan berbagai alasannya. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari arah lapangan. Seluruh siswa di kelas 15 dan kelas-kelas lainnya terkejut dan berusaha mencari sumber kegaduhan tersebut. Di luar kelas terlihat beberapa siswa kelas 2 dan kelas 3 yang beberapanya saya kenali dari ekskul Palasi atau pencinta alam, berlarian dan berteriak-teriak sambil memerintahkan seluruh siswa untuk keluar dari kelas. Dikarenakan siswa-siswa STM sedang menyerang SMA 1. Seluruh isi kelas di SMA 1 mulai terlihat panik.
Ibu Nur Kemah, guru bahasa Indonesia yang sedang mengajar di kelas 15 atau I5, langsung menutup pintu kelas dan melarang siswanya untuk keluar. Tapi beberapa siswa veteran atau yang tidak naik kelas mengacuhkan perintah tersebut dan meloloskan diri melalui pintu jendela. Sedangkan di luar kelas, siswa-siswa ruangan lain sudah berhamburan ke lapangan dan berlari menuju pintu gerbang. Karena memang ruangan SMA 1 di sisi sayap kiri dan kanan tidak berjendela dan berpintu. Hanya ada sekat tembok yang setinggi 1,5 meter. Maka dengan mudah mereka bisa langsung keluar kelas. Makin lama, suasana di kelas I5 atau 15 makin gaduh dan panik karena dilarang untuk keluar dari kelas. Sedangkan di lapangan telah terjadi kepanikan baru dan bertebangan batu, genteng, dan benda-benda lain yang dilemparkan secara beruntun dari arah gedung STM 1. Melihat situasi yang sudah tidak memungkinkan, Ibu Nur Kemah pun membuka pintu kelas dan menasihati siswa-siswanya untuk berhati-hati. Yang wanita berteriak histeris, yang pria berlari kencang menuju pintu gerbang yang mengarah ke Jalan Budi Utomo. Sambil berlari menuju pintu gerbang, Imron pun memandangi benda-benda yang berjatuhan di lapangan dan sisi aula. Ternyata benda sekretariat pramuka, palasi, teater, dan seksi rohani Kristen yang terletak di sisi kiri gedung SMA sedang dijarah dan dihancurkan. Benda-benda di dalam sekretariat menjadi alat untuk melempar menggantikan batu yang memang sulit untuk didapatkan di sekitar sekolah. Tiba-tiba langkah Imron pun terhenti karena melihat suatu benda yang Imron kenali jatuh tak jauh dari tempat Imron berdiri. Benda itu ternyata sebuah piala penghargaan yang terdapat di ruangan ekskul pramuka. Sayang sekali piala itu sudah tidak bisa diselamatkan karena memang sudah patah-patah. Ketika emosi Imron tersurut sampai ke ubun-ubun, Imron pun percepat lari menuju gerbang dan ternyata sampai di pintu gerbang, Imron dan teman-teman yang telah menyemut tak dapat terus keluar karena pintu gerbang telah digembok dan dirantai. Kepanikan pun bertambah menjadi lebih seram karena mereka merasa terperangkap dan tidak bisa melakukan perlawanan. Imron dan sebagian yang lain kembali menuju ke tengah lapangan karena kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba semua siswa di lapangan menunjuk-nunjuk dan melihat sesuatu ke arah. Ternyata asap hitam pekat mengepul tinggi dari suatu ruangan ekskul. Semua siswa laki-laki berusaha mencari akal dan masing-masing mencari cara untuk sekedar melakukan perlawanan. Hanya satu orang yang Imron kenali karena sedang terduduk lemas dan bersedih hati di emperan teras. Dia adalah Rahmat, ketua ekskul pramuka. Dan Imron pun terus berlari ke arah belakang sekolah melalui lorong sebelah kanan dan kembali terhenti karena ada beberapa suara yang memanggil dari balik tembok. Ternyata ada beberapa karyawan BPS di belakang SMA 1 sedang menengok keadaan di dalam dari balik tembok setinggi 4 meter. Mereka menunjuk-tunjuk pada sesuatu benda yaitu tangga. Disinilah Imron merasa mendapatkan rezeki nomploknya. Sambil memegang tangga, Imron dengan leluasa memandangi celana dalam serta paha-paha yang mulus dan pun dia tertawa hingga sekarang. Karena kalau melihat suatu kejadian itu, dia selalu terngiang-ngiang ada hal yang unik walaupun sudah 35 tahun berlalu. Karena sudah merasa tak nyaman dipandangi oleh para siswi-siswi dengan mata curiga, Imron pun bergegas ke arah kantin di belakang sekolah untuk mencari benda-benda yang bisa dijadikan senjata. Ada botol, ada piring, mangkok, panci, semuanya habis dibawa ke tengah lapangan. Imron pun menemukan jerigen berisi minyak dan langsung mencari botol kosong yang kemudian membuatnya jadi bom molotov. Setelah tak ada yang dapat dikerjakan di area kantin, Imron pun menuju lantai 1 untuk kembali mencari benda-benda lainnya. Di pojok kanan atas tepatnya ada ruang ekskul Makres. Terdapat satu pintu yang terbuka. Dari situlah
pintu itu dia dapat melihat langsung bagian belakang STM 1. Betapa terkejutnya Imron ketika melihat kepala di balik pintu tersebut. Beberapa siswa STM berusaha memanjat tembok untuk menuju tempat di mana Imron berdiri. Karena pertemuannya mendadak, mereka pun sama-sama kaget. Imron tersentak beberapa langkah ke belakang, sedangkan mereka berloncatan dari atas tembok. Imron mundur untuk mencari benda yang dapat dijadikan senjata. Imron mendapatkan sebuah bangku, lalu Imron raihnya dan melemparkannya ke siswa-siswa STM di bawah sana. Mereka berhamburan melarikan diri ke dalam sebuah gubuk tempat tinggal. Mungkin gubuk milik penjaga sekolah atau penjaga kantin. Lemparan bangku Imron tadi dibalas dengan lemparan batu dan bom molotov. Dan bom molotov itu pun mengakibatkan kusen-kusen terbakar dan pintu-pintu dengan cepat. Dan dari beberapa siswa SMA 1 pun berusaha untuk memadamkannya. Karena kehilangan akal untuk membalas serangan siswa STM di dalam gubuk, Imron pun minta bantuan salah seorang rekannya untuk membantu membawa meja yang Imron ambil dari dalam kelas. Meja itu pun digotong rame-rame melalui pintu yang sebagian menghitam karena habis terbakar. Setelah Imron melemparkan meja secara bersamaan dengan teman-temannya ke arah atap gubuk tersebut, Imron menunggu siswa-siswa STM untuk kembali lagi, dan ternyata mereka tidak akan kembali lagi. Imron pun lalu mengamani pintu kelas tersebut dan mengganjal dengan meja-meja. Dan benda berikutnya yang menjadi sasaran untuk senjata adalah genteng di sekolah. Imron melompat dari lantai 1 menuju gedung lama dekat pohon besar. Satu persatu genteng Imron lepas dari tempatnya dan melemparkan ke arah lapangan untuk kemudian dipecah-pecahkan. Genteng tersebut dilemparkanlah ke arah gedung-gedung STM. Pokoknya ada istilah dadedo, kena masa bodoh. Api masih menjilat ruangan ekskul dan beberapa siswa STM bertengger di atas genteng sekolahnya. Ada yang sedang melemparkan genteng-genteng dari sekolahnya ke gedung SMA 1. Ada pula yang mengenakan helm sambil mengacung-ngacungkan seperti badge false sambil menghimbau teman-teman untuk menghentikan serangan. Kami pun berinisiatif mengacungkan 2 jari tanda fist ke arah rekan-rekan STM untuk segera menghentikan aksi brutal mereka. Tak terasa hari pun beranjak sore. Mungkin karena kelelahan, akhirnya tawuran itu terhenti dengan sendirinya. Setelah keadaan dianggap aman dan api telah padam, entah siapa memadamkannya, seluruh siswa dikumpulkan di lapangan oleh pihak sekolah. Mereka pun semua berkumpul sambil bertanya satu sama lainnya tentang penyebab tragedi hari ini. Tapi tak ada penjelasan resmi dari pihak sekolah, hanya rumor-rumor berkembang dari mulut ke mulut. Rumor itu antara lain terjadi gesekan antara anak Palasi dan anak SO atau Serealiwan, geng anak SMA 1. Entah pihak mana yang meminta bantuan ke teman-temannya di STM, sehingga akhirnya berbuntut panjang dan menjadi sebuah tragedi. Akhirnya pihak sekolah mengumumkan bahwa seluruh siswa diliburkan selama 3 hari. Anak-anak SMA 1 saling berbisik untuk melakukan pembalasan pada saat masuk nanti. Setelah keadaan dianggap aman, pihak sekolah membubarkan aktivitas sekolah. Mereka pun berpikir di luar sekolah akan terjadi bentrokan susulan. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat pemandangan ke arah Jalan Budi Utomo dari balik pintu gerbang SMA 1. Di luar bagaikan medan perang yang sesungguhnya. Pasukan loreng dari Kostrad, garnisun, kodim, dan kepolisian bertebaran di mana-mana. Di depan gerbang sekolah telah dipagar betis kiri dan kanan oleh para tentara, sedangkan anak SMA dan STM diblokir dengan mobil-mobil aparat keamanan. Dan mereka pun diharuskan berbaris dua-dua untuk melewati pagar betis. Imron pun sangat tegang saat melewati para barisan aparat tersebut, karena dia membawa Carter di dalam kantong sakunya. Tapi syukurnya Imron bisa melewati dan bisa menuju halte di Gunung Sahari.
Tak lama kemudian, Imron pun melempar kar tersebut di kali Gunung Sahari untuk mengamankan dirinya dan merasa lebih lega. Ketika anak-anak SMA 1 sedang menunggu bis di halte Budi Utomo, tak lama datanglah sebuah bis dengan penuh murid-murid bergelantungan. Bus itu terasa sesak dan ramai sekali oleh pelajar. Dan seketika mereka turun dari seberang halte Budi Utomo dan menyampari mereka SMA 1 sambil berteriak, "Kami adalah Captun dari SMA 10." Mereka pun saling berangkulan dengan anak-anak SMA 1. Ternyata bis itu memang untuk datang membela SMA 1. Singkat cerita, SMA Captun pun atau SMA 10 adalah musuh besar dari STM Budut. Tapi kini tiba-tiba datang sebagai saudara yang hendak membantu. Inilah salah satu contoh kecil yang dapat kita semua ambil hikmahnya, bahwa setiap konflik yang terjadi di belahan dunia manapun pasti akan ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan berusaha memperkeruh supaya konflik itu tetap abadi. Dan Imron pun merasa jika anak-anak SMA 1 tetap berseteru dan bersitegang atau tawuran terus dengan anak-anak STM Budut, maka tidak jauh bedanya dengan sekolah di daerah Gambir, yaitu SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 4. Yang mengherankannya, mereka adalah dua sekolah yang bertetanggaan dan bermusuhan. Seketika lewat bis 806 yang ditumpangi oleh anak Budut, mereka gak segan-segan untuk bergabung dan melempari batu ke arah bus tersebut bersama-sama. Itulah keanehan dari sekolah-sekolah yang mendengar nama Budut. 3 hari pasca bentrokan beberapa hari yang lalu, masyarakat ibu kota masih hangat membahas aksi anak-anak Budi Utomo. Termasuk beberapa surat kabar terbitan ibu kota, sehingga menimbulkan wacana untuk memisahkan sekolah-sekolah di Jalan Budi Utomo dengan cara memindahkannya. Dari kawasan Jalan Bungur Besar, Imron pun berangkat sekolah dengan menggunakan celana SMP. Hal itu Imron karenakan kedua orang tua Imron masih khawatir jika mengenakan tanah abu-abu. Tiba di perempatan Jalan Gunung Sahari 3, Imron dikejutkan oleh aksi sweeping yang dilakukan oleh anak-anak SMA 1. Dan Imron pun sempat menyaksikan satu orang siswa mengerang kesakitan di atas trotoar sambil diberi minum oleh masyarakat sekitar. Mungkin akibat sweeping itu, suasana mulai terasa mencekam ketika saya sudah berada di depan SMP 93. Kerumunan siswa dan para alumni SMA 1 ada di mana-mana. Ada rumor Captun, Poncol, dan SMA 20 ikut di dalam kerumunan tersebut. Benar tidaknya rumor tersebut saya pun tidak tahu. Kerumunan siswa dan alumni SMA 1 di muka Jalan Budi Utomo sudah menyemut. Laju mereka terhambat oleh brigade satuan keamanan. Dan untuk memecah konsentrasi massa, aparat keamanan berkali-kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Bukan membubarkan diri, tapi setiap letusan senjata api selalu mendapatkan tepuk tangan meriah dari kerumunan massa tersebut. Di perempatan Arah Mabar terdapat pula kerumunan massa dari anak-anak STM. Tapi mereka tidak bisa melakukan penyerangan, hanya berkumpul di atas jembatan sambil menunggu beberapa perkembangan selanjutnya. Akhirnya, aparat keamanan berinisiatif menghentikan setiap angkutan umum yang lewat dan menghalau siswa-siswa yang berkerumun di pinggir jalan untuk masuk ke dalamnya. Imron pun ikut dengan PPD nomor 14 jurusan Blok M. Berharap di Senen atau Keramat Raya akan ada bentrokan. Ternyata sepanjang jalan sampai dengan parkiran timur Senayan adem ayem. Akhirnya Imron dan beberapa siswa turun di parkir timur, menghindari daerah Blok M, apalagi jika bukan karena bertemu dengan anak-anak kapal atau penerbangan.
Suasana di parkir timur cukup ramai dengan umat Kristiani karena memang hari itu bertepatan dengan kedatangan Paulus Yohanes II ke Indonesia. Setelah kembali diliburkan selama 1 minggu, aktivitas belajar kembali normal seperti sedia kala. Anak-anak SMA dan STM sama-sama menghindar untuk bertemu muka. Anak STM menghindar melalui Jalan Gunung Sahari dan anak SMA pun menghindar melalui lapangan banteng. Tapi suasana berbeda terjadi di dalam gedung SMA 1. Ada kesibukan dan kasak-kusuk dari beberapa siswa kelas 3. Mereka sibuk membawa selembar-selembar kertas untuk mengumpulkan tanda tangan dari berbagai siswa untuk mendapatkan dukungan rekan-rekannya yang akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Mereka dituduh sebagai dalang tragedi hal tersebut. Ketika bel tanda masuk berbunyi, mereka semua termasuk anak-anak STM mendapatkan selembar surat untuk pernyataan yang ditandatangani oleh para ketua OSIS dan kepala sekolah, yang intinya mengutuk dan menyesali tragedi tersebut. Beberapa hari kemudian siswa SMA dan STM kembali terlibat bentrokan di Jalan Gunung Sahari, tetapi menghadapi musuh yang sama, yaitu Captun SMA 10 Jakarta. Sampai di sini cerita tragedi 1989 yang pecahnya keributan antara anak STM Budut dan SMA 1 Budut. Kita tahu bahwa sekarang sudah 35 tahun di tahun 2024 ini untuk melupakannya. Untuk di era sekarang tahun 2024, hindarilah tawuran antar pelajar. Dan kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang menyesatkan. Ingat, zaman sekarang sudah teknologi maju, semua serba AI, semua serba teknologi. Janganlah membuang-buang waktu kalian untuk tawuran yang gak berguna. Sekian, terima kasih dari cerita ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, boleh dikomen untuk membenarkannya. Dan bila ada yang tersinggung, mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih.